semuanya shalom. Shalom. Kami syukur kepada Tuhan karena kasih rahmat dan anugerahnya kepada kita boleh beribadah di rumah Tuhan. Semua karena kebaikannya yang besar. Mari kita manfaatkan waktu dengan baik, sebab hari ini adalah hari-hari yang jahat. Oleh karena itu, mari jangan sia-siakan waktu yang sudah ada. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh, terutama pada saat kita mendengarkan firman Allah. Mari kita pasang telinga kita baik-baik dan kita mohon kemurahan Tuhan supaya memberikan roh pengertian pemahaman kepada kita untuk kita mengerti firman Tuhan, dan dengan demikian kita akan boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan baca firman Allah Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-19. Ini masih suasana kebangkitan Tuhan Yesus. Ada hal-hal yang dilakukan Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Mari kita baca, karena ini adalah ayat yang agak panjang. Mari saya kita membaca bersama-sama sebagai bentuk responsorial kita terhadap firman Allah. Dengan kasih Kristus saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita saling bergantian membaca firman Tuhan ini. Lukas pasal 22 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-19. Saya membaca ayat yang ke-13, ayat ganci. Jemaat yang membaca ayat yang ke-6. Saya mulai. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jemaat 1 ayat. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jemaat. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Jemaat. Seorang dari mereka, namanya Klopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepadanya, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dialah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini tema firman Allah saya menyampaikan kepada kita, yaitu Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin saudara. Sebagai gereja Tuhan, kita rindu supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir dalam keluarga kita, Tuhan hadir dalam usaha kita, Tuhan hadir dalam pendidikan kita, bahkan Tuhan hadir di masa depan kita. Sebab ketika kita sudah merasakan Allah hadir di tengah-tengah kita, maka segala sesuatu bisa diubah oleh Dia. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingat saudara, di perkawinan di Kana, ketika mereka kehabisan anggur dan Allah hadir di sana, Yesus hadir di sana, maka apa yang terjadi saudara? Tuhan mengubah yaitu air menjadi anggur. Ketika Allah hadir di dalam pertemuan 5.000 orang banyak, yang tidak mungkin hanya 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan, tidak terhitung anak-anak. Tetapi ketika Yesus hadir di sana, maka segala sesuatu yang tidak mungkin
bisa mungkin. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ketika Allah hadir dalam keluarga kita, maka keluarga kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Ketika Allah hadir dalam hati kita, maka Tuhan akan memulihkan segala keadaan kita. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, sudahkah Tuhan hadir dalam keluarga kita? Sudahkah Tuhan hadir dalam hati kita? Sudahkah Tuhan hadir dalam hidup kita? Apa yang kita alami ketika Tuhan sudah hadir? Ada sesuatu yang luar biasa yang kita alami ketika Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada yang tahu, saudara? Ketika Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita, biar kita nyanyi dulu bersama-sama. Hadirlah Tuhan dalam rumahku. Hadirlah Tuhan dalam rumahku. Tinggallah Tuhan dalam keluargaku. Limpahkan berkat, damai sejahtera-Mu, keselamatan bagi seisi rumahku. Apa yang kita alami ketika Tuhan sudah hadir dalam keluarga kita, ketika Tuhan sudah hadir dalam hati kita, yang pertama ada damai sejahtera. Apa yang kita alami, saudara? Ada damai sejahtera. Ketika damai sejahtera itu turun atas kita, walaupun kita hanya makan ubi bersama daunnya, maka tetap ada damai. Tapi sebaliknya, walaupun setiap hari saudara makan BPK terus, kalau tidak ada damai, maka itu bukan menjadi kesehatan kita, sebaliknya jadi penyakit. Pastikan Tuhan sudah hadir di tengah-tengah keluarga. Amin. Pastikan Tuhan sudah hadir dalam hidupmu. Bahkan pastikan Tuhan hadir di masa depan. Kepada pemuda remaja saya sampaikan tadi malam, supaya masa depan itu baik, maka dengarkan suara Tuhan yang akan menjadi mentor kita. Ya, maka milikilah seorang mentor yang baik, yang terus memotivasi, mementor hidupmu supaya berhasil dan beruntung. Sehebat-hebatnya orang, sesukses-suksesnya seseorang, itu terjadi ketika dia punya mentor. Saudara tahu, Daud adalah seorang raja yang berhasil. Ada seorang mentornya, selain daripada Tuhan, namanya Imam Natan. Nabi Raja Saul gagal menjadi raja karena dia tidak mendengarkan mentornya, yaitu Nabi Samuel. Raja Saul gagal menjadi raja di Israel karena dia tidak mau mendengarkan mentornya, namanya Nabi Samuel. Hasilnya apa? Saul ditolak menjadi. Nah, kalau saudara mau berhasil, miliki seorang mentor yang terus memonitoring saudara, yang terus memotivasi, memberikan arahan, bimbingan kepada saudara, supaya saudara berhasil dan beruntung. Mentor kita paling utama adalah Tuhan.
Amin. Dalam firman-Nya. Sesudah itu adalah Bapa rohani kita. Itu dalam mentor kita, saudara. Saudara tanya kepada orang-orang yang sukses, dia pendeta yang sukses sampai hari ini, tanya ke dia, siapa pembina, siapa mentor. Jangan kasih tahu kepada saudara. Hari ini saya masih bertahan jadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, karena masih ada mentor saya juga selain daripada Tuhan. Dan mentor itu tidak kelihatan, tetapi dampaknya cukup besar. Amin. Maka dari itu saudara, saya katakan tadi, mentor kita paling utama adalah Tuhan. Ketika Dia hadir di tengah-tengah kita, maka sesuatu bisa terjadi. Lalu tips apa yang kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Apa langkah-langkah yang kita lakukan? Pertama adalah percakapanlah tentang Yesus. Percakapanlah hal-hal rohani. Coba kita melihat dua orang murid yang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Mereka mempercakapkan tentang Yesus. Silakan dibaca Lukas 24 ayat 14 sampai 15. Silakan. Firman Tuhan, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah Dan terjadi. mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Terus Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, wow, dahsyat, luar biasa. Ya, mereka bertukar pikiran sesama yang satu iman, satu rohani, satu penggembalaan, satu tujuan, dan satu hakikat. Amin. Makanya kalau saudara mau bertukar pikiran, jangan bertukar pikiran kepada orang yang tidak mengenal Allah. Nanti pikiran akan dibawa kepada hal-hal yang tidak engkau ketahui. Seringkali kita bertukar pikiran kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka alhasil kita akan tergeser daripada kasih Kristus, yang akhirnya bukan hal-hal rohani lagi yang kita percakapkan, tetapi hanya hal-hal dunia, dan itu membuat engkau jauh dari Tuhan. Tetapi mari bertukar pikiran kepada sesama kita yang satu iman, satu kepercayaan, satu roh, satu penggembalaan. Amin, saudara. Bayangkan dua orang ini, mereka bercakap-cakap dan saling tukar pikiran. Apa yang terjadi? Teruskan. datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Terus Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. puji Tuhan. Haleluya. Ketika mereka bercakap-cakap, saling tukar pikiran tentang hal rohani, maka di sana hadir Tuhan. Amin. Maka supaya Tuhan hadir dalam hidupmu, dalam keluargamu, percakapanlah hal-hal rohani, dimulai daripada suami istri, anak-anak. Percakapanlah hal-hal rohani. Amin. Seringkali ketika kita bertemu, yang kita percakapan hanya hal-hal dunia. Apalagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, ketika sudah jumpa saudara, apa yang diceritakan? Wow, yang tidak pernah diceritakan itu saudara. Apa itu saudara? Wah, udah bagaimana kan? Ya, apalagi kalau bercerita orang yang sudah masuk 2 botol, 3 botol. Tidak ada lagi hal-hal rohani yang diceritakan di sana, saudara. Apa yang diceritakan di sana? Wah, apalagi kalau orang kita nias, ketika dia sudah mabuk, yang diceritakan adalah kekuatannya, kemampuannya, kehebatan ilmunya, dan lain sebagainya. Hanya itu yang diceritakan. Tidak ada lagi hal-hal rohani, saudara. Ya, kehebatannya yang diceritakan. Si akunya, egonya, kesombongannya lagi yang diceritakan. Maka tidak heran
saksikan kepada orang. Amin. Apalagi kalau kita ceritakan dalam menggosipkan orang lain. No, stop. Haleluya. Stop menggosipkan orang lain. Stop menceritakan yang tidak perlu. Stop menceritakan yang tidak bermanfaat. Tapi hal ini percakapan hal-hal rohani. Amin. Maka Allah hadir di tengah-tengah kita. Maka Tuhan hadir dalam hidup. Andai kata kedua murid ini saudara tidak mempercakapkan hal-hal rohani, mungkin mereka hanya menceritakan, waduh semalam aku panen sekian, tetapi kubuang sekian supaya ada uang rokok. Karena itu juga bos sudah tahu. Saya yakin Tuhan tidak hadir di situ. Malah dia akan menjauh dengan diri. Sebab Tuhan adalah kudus. Dan dia tidak mau datang kepada orang-orang yang tidak kudus. Tuhan adalah suci. Dia hanya datang kepada orang yang memikirkan hal-hal yang suci. Haleluya. Haleluya. Percakapkanlah hal-hal rohani. Jangan hal-hal jasmani. Percakapan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang saudara bicarakan. Tukar pikiranlah bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita lakukan supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Itu yang saudara pikirkan. Itu yang saudara percakapan dalam perjalanan hidupmu, dalam pekerjaanmu, dimanapun engkau berada. Haleluya. Sebab itulah tujuan hidup kita, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Ayo mulai sekarang percakapan hal-hal rohani. Percakapan tentang Yesus. Ayo kalau muda, percakapan hal-hal rohani. Percakapan tentang Yesus dimanapun engkau berada. Jangan ketika engkau kumpul dengan teman sesamamu yang kau ceritakan pacarmu, oh aku sudah punya pacar, ganteng banget loh, lebih ganteng daripada Shahrukh Khan. Bukan itu yang diceritakan, tapi ceritakanlah pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan. Amin. Ayah bapak-bapak, ketika engkau kumpul dalam pekerjaan, ya percakapan hal-hal rohani, hal-hal yang membangun. Amin saudara. Dengan demikian, itulah momentum bagi kita, kesempatan kepada kita untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Ayo ibu-ibu, ketika ibu-ibu sudah kumpul, ayo percakapan hal-hal rohani. Amin. Sebab kita ini adalah manusia ilahi, bukan manusia dunia lagi. Sampai Timotius berkata, tetapi engkau hai manusia, kita adalah manusia Allah, bukan manusia dunia. Ya, tapi kita adalah disebut manusia Allah. Maka kita perlu berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah perubahan roh budi. Seorang raja yang sangat suka firman Allah, Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, dan dia terus mempercakapkan firman itu siang dan malam. Siang, Mazmur 1 ayat yang kedua. Firman Tuhan,
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, Ya, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. puji Tuhan. Kesukaan anak Tuhan adalah firman Allah. Amin saudara. Ini yang menjadi kesukaan kita. Ini yang perlu kita percakapkan setiap hari adalah firman Allah. Amin saudara. Haleluya. Adakah kita suka pada firman? Amin. Maka tidak heran saudara, Raja Daud adalah raja yang paling sukses, karena dia adalah orang yang suka pada firman Allah. Apa buktinya saudara dan saya suka pada firman Tuhan? Ada yang tahu? Apa buktinya bahwa kita suka pada firman Allah? Kesukaannya adalah firman Tuhan. Terus kan masih ada masuk tadi pasal 1 ayat yang kedua. Silakan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, Ya, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada beberapa tanda bahwa kita suka pada firman Tuhan. Pertama, kita suka membaca firman Allah. Ayo, kita apa yang saudara baca hari ini? Tadi pagi, firman Tuhan yang saudara baca tadi pagi ayat apa? Takutku saudara jangankan membaca firman Tuhan, renunganku yang saya kirim tiap pagi di grup tidak pernah dibaca. Karena bukan nggak ada waktu, tapi karena memang tidak suka. Tapi kalau baca WA yang tidak berfungsi 2 jam pun tahan. Kalau nonton TikTok saudara 3 jam pun tahan. Di sini tidak ada. Di sana dan sini cukup baik. Silakan saudara melakukan, tetapi ingat, jadilah orang yang suka pada firman Tuhan. Amin. Kalau buka Facebook, duduk manis sampai 2 gelas kopi tak terasa habis. 2 gelas kopi tak terasa habis. Saya tak tahu lagi itu berapa jam sudah. Tapi baca firman Allah 10 menit sudah ngantuk. Masuk SMS grup GPSD. Baca ini Pak Gembala ini, renungan tiap hari, TikTok kayak sekali. Enggak salah, tetapi dengar baik-baik. Jadilah orang yang suka pada firman Tuhan. Amin. Sama pemuda saya kasih tugas kepada hari mereka kepada Sabtu yang lalu. Mulai hari ini baca firman Allah. Entah itu kitab Mazmur, entah itu kitab Amsal, mulai 1 pasal 1 hari. Saya tidak tahu kalau mereka sudah praktek. Sudah kayak itu pemuda? Sudah kan pemuda? Belum atau belum?
Sudah belum. Berarti antara sudah dan tandanya bahwa kita suka pada firman Allah. Kita suka membaca. Kedua, suka mendengar. Sehingga ketika mendengar khotbah 1 jam pun tidak keluar masuk, karena suka mendengar firman. Kalau orang sana yang gak suka, baru 10 menit gembalanya khotbah, udah keluar main, udah satu sesi di luar. Di sana yang cukup banyak itu. Ambil kesempatan dulu dia merokok setengah bang. Di sana banyak itu, di sini nggak ada. Di sana, sini, yang cukup banyak. Berarti 10 menit, gembalanya khotbah 40 menit. Berarti sudah 4 kali keluar main seperti sekolah. Istirahat dulu. Haleluya. Tetapi yang kesukaannya adalah firman. Suka membaca firman, suka merenungkan firman, suka mendengar. Amin. Dan suka melakukan. Ini tandanya seseorang yang suka pada firman Allah. Sehingga yang dipercakapkan setiap hari adalah hanya hal-hal rohani. Amin. Coba dengar baik-baik, saudara. Ketika kita bangun pagi, saat kita bangun pagi itu pikiran kita dan hati kita dalam keadaan kosong. Lalu ketika kita memulai hari kita, mengisi hari-hari kita, pikiran dan hati kita dengan hal-hal yang duniawi, maka saya yakin hari itu adalah hidup dalam keduniawian. Tetapi ketika kita bangun pagi, kita mulai mengisi hati dan pikiran kita dengan hal rohani, yaitu baca firman, renungkan firman, dan berdoa, maka hidupmu hari ini adalah memiliki hal-hal rohani. Maka dalam bahasa keren dikatakan lakukanlah saat teduh. Lakukan saat teduh. Saat teduh adalah 2 hal, timbal balik itu namanya saat teduh. Saat teduh itu adalah pertama, kita melakukan komunikasi dengan Tuhan. Amin. Dan kedua, Tuhan juga melakukan komunikasi dengan kita. Itu yang disebut saat teduh. Maka saudara, mari gereja Tuhan, mulailah jadilah orang yang suka firman Allah, supaya itu bisa mempercakapkan. Maka tidak heran ketika seseorang tidak suka firman Allah, maka susah dia mempercakapkan firman Allah. Mengapa? Karena tidak ada terisi di hatinya dan pikiran. Sebab apa yang ada itu yang keluar. Ketika seseorang dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus, maka yang keluar dari perkataannya adalah hal-hal rohani dan hal-hal firman Allah. Amin. Tetapi ketika dalam hati dan pikiran seseorang hanya hal-hal dunia, hal-hal yang negatif dan hal yang tidak bermanfaat, maka tidak heran dalam perkataannya sehari-hari juga adalah hanya hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak membawa kepada kebangkitan dan semangat. Sebab dari dalam keluar. Dari dalam, ini adalah gudang. Ketika hati kita sudah diisi
terisi dengan firman, maka yang keluar adalah firman Allah. Isilah Tuhan bencana hidupku dengan firman-Mu, dengan kuasa cipta firman-Mu, sucikan hidupku. Ketika di hati kita dan pikiran kita hanya hal dunia, maka yang keluar, coba dibaca Markus, dari dalam hati muncul, dari dalam hati muncul segala pikiran jahat. Coba Markus atau Matius, pasal yang ke-7 Ayat 1 ya, sampai 23 firman Tuhan. Matius pasal 7. Matius ya, Markus. Markus pasal 7 ya, betul. Firman Tuhan, sebab dari hati orang, Sebab dari hati orang, dengar itu baik-baik. Sebab dari dalam, Markus bukan Matius. Markus 7 ayat 21. Silakan pulang. sebab dari dalam, Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. apa yang timbul saudara? Segala pikiran jahat. Ketika saudara yang terisi di hati kita ada pikiran yang jahat, maka itu yang muncul nantinya. Terus Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, terus keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23. Semua hal-hal jahat ini dengar baik-baik, timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bukan munculnya dari luar, tapi dari dalam hati. Maka isi hatimu dengan firman Allah, isi hatimu dengan hal-hal rohani, sehingga yang muncul nantinya adalah hal-hal rohani. Amin. Ketika manusia hanya diliputi dengan kesombongannya, maka itu berarti karena dalam hatinya sudah ada roh sombong. Jelas sekali semua. Maka mulai hari ini sudah hati. Sebab hati dalam muda, pusat adalah hati. Amin. Hati kita bersih dan itu nampak di wajah kita. Tapi kalau hati kita tidak bersih, itu nampak juga di wajah kita. Nampak di wajah dan nampak dalam perbuatan dan sikap perkataan sehari. Lihat aja saudara, di situ kita melihat seseorang dalam hatinya itu apa. Nampak kelihatan apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, itu dia saudara. Tidak susah kita melihat seseorang, itu kelihatan dari perkataannya dan dari perbuatannya. Maka saudara, percakapkanlah hal-hal rohani. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2 berkata, Firman Tuhan, Kolose pasal 1 pasal 3 ayat 1 sampai 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Amin. Amin. Terus Di mana Kristus ada. ya,
duduk di sebelah kanan Allah. Teruskan. Pikirkanlah perkara yang di atas, Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. bukan yang di bumi. Amin. Amin. Carilah perkara di atas, pikirkan perkara rohani. Carilah tanah sorgawi, Yerusalem baru, kota mempelai. Wah, cari perkara di atas. Amin. Sekalipun kita masih ada di dunia, mencari perkara di atas memang gak ada untungnya di dunia ini, saudara. Rugi. Tapi nanti untungnya ada di surga. Amin. Amin. Banyak kerugian kalau kita memang mencari perkara di atas. Sebab kita apa? Kita rugi waktu, tenaga, dan dana. Kemarin kami keselingkuhan mencari perkara di atas. Bukan keuntungan yang terjadi, kerugian yang terjadi. Ya. Kalau saya tahu apa yang saya lakukan, saya akan terima upah dari Tuhan. Amin. Dan itulah perkara yang di. Yang kedua, tips yang kedua kita lakukan, saudara. Singkirkan hal yang menghalangi mata kita untuk melihat dan merasakan kuasa Tuhan. Singkirkan hal-hal yang menghalangi mata kita untuk melihat dan merasakan kuasa Tuhan. Lukas 24 ayat 16. Sekalipun sudah ada Yesus di tengah-tengah mereka, Yesus sudah hadir, tapi apa penyebabnya mereka tidak bisa melihat Yesus? Karena ada yang menghalangi mata mereka. Terus, Firman Tuhan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kalau hari ini saudara rajin beribadah, tapi belum mengenal Dia dengan benar, berarti masih ada yang menghalangi mata rohani kita untuk berjumpa dengan Dia. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Dan sampai hari ini masih banyak orang Kristen belum mengenal Tuhan dengan benar. Mengapa? Karena masih ada yang menghalang. Ini yang perlu kita singkirkan hari ini, agar kita mengenal Tuhan dengan benar. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita hanya berkata, sekali itu Tuhan, tetap itu Tuhan. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali melayani, tetap melayani. Haleluya. Haleluya. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak nyerah, ku tak nyerah. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap mengikut Tuhan, karena kita sudah mengenal siapa yang kita sembah. Kita sudah mengenal siapa Tuhan kita. Bukan hanya sekedar penyembuh, bukan hanya sekedar saudara yaitu penolong dalam kesusahan kita. Bukan hanya sekedar Yesus itu sebagai pemberi berkat. Yesus itu bukan hanya sekedar saudara yang memulihkan keadaan kita. Yesus itu bukan hanya sekedar saudara membuka jalan berkat bagi kita. Yesus itu bukan hanya sekedar saudara sebagai pemberi hikmat dan kebijaksanaan. Yesus itu bukan hanya sekedar yang menyembuhkan segala penyakit kita, tetapi Yesus itu adalah segala-galanya bagi kita, yang mampu menolong kita, bahkan yang memberikan hidup yang kekal kepada kita. Haleluya. Kalau kita
yang menghalangi kita? Silakan. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4. Silakan. Firman Tuhan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, silakan. Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Terus, yaitu orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya. Terus, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, ya. yang adalah gambaran Allah. Ada 2 hal yang membuat kita terhalang melihat Tuhan. Pertama, karena tidak percaya pada Tuhan. Oh, saya sudah orang Kristen, Pak. Dari bapak saya, dari nenek saya sudah Kristen. Dengar baik-baik. Kekristenan soal karena keturunan tidak menentukan kita sudah percaya kepada Tuhan atau tidak. Saya adalah anak hamba Tuhan, anak pendeta. Kalau daerah Sibuan, nama orang tua saya tidak asing lagi bagi masyarakat di sana. Karena memang nama pendeta RT Cibu itu sudah cukup viral di sana pada zamannya. Tapi bukan itu yang menentukan saya diselamatkan. Alkitab berkata, imanmulah yang menyelamatkan kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Imanmulah yang menyelamatkan kita. Maka mulai hari ini bangunlah imanmu kepada Tuhan. Bukan karena kita sudah lama jadi orang Kristen. Nanti kita tertipu, saudara. Ketika kita berkata, aku sudah lama jadi orang Kristen, enggak perlu pun ke gereja, saya sudah jadi Kristen, maka saya masuk surga. Oh, saudara nanti akan tertipu. Status kekristenan tidak menentukan kita masuk surga atau tidak. Tetapi iman kita yang menentukan kita dibawa Tuhan masuk surga. Katakan amin. Amin. Katakan kepada kiri kananmu, ayo memiliki iman yang baik dan benar. Katakan kepada kiri kananmu, kita memiliki iman yang baik dan benar. Haleluya. Yang kedua yang menghalangi mata kita untuk tidak melihat Tuhan karena ilah zaman. Apa itu ilah zaman? Ilah zaman adalah pengaruh dunia yang dipakai oleh iblis untuk memisahkan umat Tuhan dari kasih Tuhan. Termasuk HP ini. Kalau tidak hati-hati mempergunakan HP, kalau salah mempergunakan HP, ini adalah salah satu ilah zaman yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, ya, 2 jam tidak terasa kita hanya main HP terus. Tapi untuk berdoa 5 menit pun baru diangkat pujian. Naikkan di sini tidak, di sana dan sini cukup banyak. Mengapa? Sudah habis waktunya main game terus. Kalau main game, karena tahu sendiri saya orang yang suka main game, ya, ribut sendiri, ketawa sendiri, menyesal sendiri. Pukul kepala sendiri, kalau kalah dia
Kalau buang suntuk boleh, cukup 10 menit, setengah jam paling lama. Tapi kalau sudah berjam-jam, itu bukan buang suntuk, tapi buang waktu yang tidak berguna. Dulu saya adalah pencinta games, tapi sekarang saya alihkan, saya dari pencinta games menjadi pencinta YouTube. Saya kasih di sana firman Allah, supaya orang banyak menonton YouTube saya, diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan hari ini sedang direkam untuk bisa masuk YouTube besok. Ya. So, setiap orang yang mendengar khotbah ini pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya memanfaatkan segala sesuatunya dengan positif untuk memberkati orang lain. Saya tahu mainnya itu tidak membawa keuntungan, hanya membuat mata saya makin merah dan lemah. Akhirnya, lebih baik saya main YouTube walaupun lebih besar biayanya, tapi bisa memberkati orang lain. Elijah ada banyak lagi hal-hal yang lain. Kalau saya sebut satu persatu Elijah itu nggak cukup waktu sampai jam 2 nanti. Hanya satu item aja dulu saya sampaikan kepada saudara adalah Elijah yang dipakai oleh iblis untuk memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Maka pergunakan waktu yang ada. Jadilah bijaksana. Jangan seperti orang bodoh. Pernah saya khotbahkan di sini. Masih ingat? Jadilah orang yang bijaksana. Jangan jadi orang bodoh. Orang yang bijak selalu mempergunakan waktu yang ada, tidak pernah menyanyiakan waktu yang ada. Itu orang bijak. Di sini pun kemarin kami berbincang-bincang dengan seluruh gereja kita, karena kami lama menunggu ya para pendeta di sana. Lalu saya berbilang, kalau lama kita menunggu seperti ini Pak Cibuan, tambah bodoh kita. Memang betul Pak. Kalau menunggu terus kita, akhirnya kita ngantuk, nggak jalan pikiran. Lalu dia bilang, ayo Pak, lagi berangkatlah kita. Mau belum datang mereka, kita mulai aja. Akhirnya kami berangkat. Setelah kami berangkat, lalu pada datang mereka. Seringkali kita menjalankan waktu itu dengan tidak berfungsi. Dan ini adalah cara setan untuk memisahkan kita daripada kasih. Ada banyak lagi hal yang memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Seperti nyanyian kita, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Satu, kelaparan. Dua, ketelanjangan. Asa tubuh, asa tubuh. Lanjut. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Tiga, aniaya. Empat, penderitaan. Asa tubuh, asa. Bait yang ketiga, tiada yang dapat
sakit penyakit, enam, pencobaan tak satu pun rasa. Sama-sama kita nyanyikan. Oh, tiada satu pun seperti Yesus, kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, engkau Yesus sahabat. Ada banyak lagi hal-hal yang iblis mau memisahkan kita daripada kasih. Lewat diizinkan kita, dia mencobai kita, diizinkan masalah, diizinkan pencobaan, diizinkan penyakit dan lain dan sebagainya bagi kita supaya kita terpisah daripada kasih Kristus. Dan itu tolonglah jangan mau terpisah. Dan inilah yang membutakan, yang menghalangi mata rohani, sehingga kita tidak fokus pada kuasa Allah, kita hanya fokus pada masalah. Dengar baik-baik. Ketika iblis mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, itu supaya iblis membuat kita hanya fokus pada masalah, tapi tidak fokus pada hasilnya apa. Kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan diri. Tapi mari kita ubah hari ini, saudara. Jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada kuasa Allah. Katakan, Tuhanku lebih besar dari masalahku, Tuhanku lebih besar dari penyakitku, Tuhanku lebih besar daripada persoalanku. Kalau sudah seperti itu, saudara, maka iblis yang takut dan tetap, dia akan lari terdiri, karena dia tahu, saudara, kita lebih mengakui kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan daripada persoalan yang diizinkan oleh iblis, yang dilakukan oleh iblis dalam hidup. Yang terakhir, saya tahu sudah mau jam 12. Saya buat terakhir, undang Tuhan hadir dalam keluarga. Lukas pasal 28 dan 32 sekarang. Firman Tuhan, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia. Sampai di sini. Pada saat mana terbuka mata mereka? Salah satunya ketika mereka mengundang Tuhan hadir dalam rumah mereka. Ayo Bapak Ibu, undang Tuhan hadir dalam rumah. Amin. Saya yakin lewat ini nanti ada yang bilang hari Kamis ibadah di rumahku. Tapi saya belum tentukan. Ya. Undang Tuhan hadir di rumah. Dia akan memberikan keselamatan. Dia akan membuka mata rohani. Dia akan melepaskan segala ikatan-ikatan. Saudara tahu, ketika Petrus dan Yohanes di penjara dan Yesus hadir di sana, kuasa Tuhan hadir di sana, apa yang terjadi, saudara? Belenggu-belenggu yang mengikat mereka terlepas. Amin. Ketika Tuhan hadir dalam keluargamu, segala belenggu yang mengikat hidupmu selama ini, yang mengikat rumah tanggamu, akan terlepas. Dia akan duduk makan bersama. Saudara tahu, duduk makan bersama dengan Tuhan kita, bersama dengan Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 50 sampai 51.
apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan, inilah roti yang turun dari surga. Ya, Barang siapa makan daripadanya, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa yang makan daripadanya, terus ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun akulah dari surga. roti hidup itu. Terus Jikalau seorang makan dari roti ini, jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. dia akan hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Makan roti bersama dengan Tuhan sama dengan bersekutu dengan Tuhan yang adalah roti hidup. Jadi ketika kita mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kita, itu menandakan bahwa kita mau bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Saudara tahu, Abraham ketika malaikat Tuhan datang ke rumahnya, ada 2 orang malaikat Tuhan. Waktu itu saudara, mereka belum punya keturunan dan mereka sudah usia yang lanjut. Dengan kata lain, mereka sudah tua. Dan ketika malaikat Tuhan datang ke rumah mereka, mereka sangat menyambut dengan baik, bahkan mereka memotong yaitu kambing domba yang tambun kata firman Tuhan. Lalu mereka mempersiapkan makanan, roti yang tak beragi dan lain sebagainya. Yang saya cerita, silakan baca dalam kitab Kejadian. Setelah malaikat itu makan, mereka bertanya, mana istrimu sana? Dia di dalam tenda. Lalu malaikat itu berkata, ketahuilah, tahun depan kamu akan memperoleh seorang anak. Amin. Maka tidak heran, saya katakan tadi dari awal, ketika Tuhan sudah hadir dalam hidup kita, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Walaupun salah berkata, mana mungkin, sebab aku sudah. Tapi begitu mungkin ada yang mustahil. Maka undanglah Tuhan hadir dalam rumah. Undang Tuhan hadir dalam keluarga, supaya keluargamu dipulihkan Tuhan. Supaya masa depanmu dipulihkan Tuhan. Hidupmu dipulihkan Tuhan. Hasilnya apa? Ketika kita sudah mengundang Tuhan dan ketika Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita, hasilnya adalah pertama, Mazmur 1 ayat yang ketiga. Silakan. Firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya. Terus kan? Dan yang tidak layu daunnya. Terus. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Iya, catatan saya sekarang bahwa ketika kita sudah mengundang Tuhan dan Dia hadir di tengah-tengah kita, maka kita seperti pohon yang kuat dalam segala keadaan. Amin. Kita kuat menghadapi segala kesulitan, kita kuat menghadapi masalah, kita kuat menghadapi persoalan, karena kita tahu Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Amin. Dan kita akan selalu berhasil dan beruntung. Haleluya. Dahsyat saudara, ketika Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita, maka Tuhan akan menguatkan kita dan kita akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Yang kedua, mata rohani kita terbuka untuk melihat dan merasakan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Ayo Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apapun persoalan kita hari ini, mari kita undang Tuhan hadir untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan jawaban dalam segala pergumulan kita, sehingga kita kuat dan teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Berbakti kita mendengarkan firman Allah. Siapa yang melakukannya mendapatkan hidup yang kekal.